Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Serba Belajar dan Bercerita. Sekarang kita akan mencoba untuk menceritakan seorang pemuda yang dari Cina yang bernama Chung Ju-yung. Beliau adalah seorang pemuda yang giat dan tidak pantang menyerah dalam mewujudkan cita-citanya. Yuk kita mulai membaca kisah inspiratif ini. Kisah Chung Ju-yung, karya Ge Wu. Chung Ju-yung Hyundai. Pada November 1915, Chung lahir di Gangwon-do, Korea. Chung rajin belajar sejak masih berada di sekolah dasar. Chung suka membantu kedua orang tuanya. Chung berasal dari keluarga yang tidak mampu. Chung selalu bertekad untuk mengubah hidupnya. Pada saat usia 16 tahun, Chung mulai mengembara untuk mencari pekerjaan. Tekad Chung sangat kuat. Chung mau bekerja keras untuk mengubah hidupnya. Chung menjadi kuli bongkar muat, kuli bangunan, dan lain-lain. Chung juga selalu menabung uang hasil kerjanya. Pada tahun 1935, Chung Ju-yung menikah. Chung bersama istrinya membuka toko hasil bumi bernama Firma Kyogil di Seoul. Toko tersebut akhirnya ditutup karena terjadi perang. Chung kemudian membuka bengkel pada 1 Februari 1940. Chung juga mengambil alih ADO Service. Chung harus kembali menutup usahanya karena terjadi perang. Chung tidak menyerah pada keadaan. Pada masa perang itu, Chung membeli 30 truk bekas. Truk itu digunakan untuk mengangkut biji emas dari pertambangan ke pabrik pengolahan. Pada Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Ribuan orang menderita karena kejadian itu. Chung dan istrinya terpaksa kembali ke Gangwon-do, Korea. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Chung bersama istrinya kembali ke Seoul. Chung memulai kehidupan yang baru. Pada tahun 1946, Chung bersama beberapa temannya membuka bengkel baru. Bengkel itu diberi nama Hyundai Auto Repair Works. Hyundai berkembang dengan cepat. Pada 25 Mei 1947, Chung mendirikan perusahaan konstruksi Hyundai Civil Engineering Co. Pada Januari 1960, Hyundai Auto Repair Works dan Hyundai Civil Engineering Co. digabungkan menjadi Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. Musibah kembali terjadi. Pada tahun 1950 terjadilah Perang Korea. Chung Ju-yung kembali kehilangan segalanya. Chung mengungsi ke daerah selatan bersama istrinya. Di selatan, Chung dipercaya oleh pemerintah Amerika untuk bekerja di bidang konstruksi. Chung juga diminta untuk membangun sebuah rumah bagi Jenderal Eisenhower yang akan berkunjung ke Korea. Pada 27 Juli 1993, perang berakhir. Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. bangkit lagi. Perusahaan ini dipercaya untuk membangun jembatan Goryeo dan jembatan Sungai Han. Pada pertengahan Juli 1962, Chung mendirikan pabrik semen dan yang. Chung mulai mendapat proyek di luar negeri. Chung membangun jalan raya di Thailand. Chung juga mendapat pekerjaan besar di Alaska Strom. Chung mengembangkan usahanya ke industri otomotif. Pada tahun 1966 berdirilah Hyundai Motor Company di Seoul, mobil ciptaan Chung. Yang pertama adalah mobil Pony. Mobil ini sangat laku di pasaran. Hyundai berperan dalam pembangunan jalan tol Seoul-Busan sepanjang 428 km. Hyundai juga berperan dalam pembangunan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir.
Hyundai Group juga membangun galangan kapal seluas 500 hektar. Galangan ini merupakan galangan kapal terbesar di dunia. Keinginan Chung untuk mengubah hidupnya telah berhasil. Pada usia 72 tahun, Chung Ju-young mengundurkan diri dari Hyundai. Chung menyerahkan kepemimpinan Hyundai kepada saudara-saudaranya. Pada tahun 1994, Hyundai memproduksi mobil Accent. Pada tahun 1998, Hyundai juga memproduksi mobil Excel. Penjualan kedua mobil tersebut sukses besar di Amerika. Pada Desember 1998, Hyundai membeli Kia Motor Company. Keberhasilan Chung membuatnya banyak mendapat gelar kehormatan. Pada tahun 1995, Chung mendapat gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Korea. Chung juga mendapat gelar kehormatan untuk jasa kemanusiaan dari Universitas Georgetown dan Universitas Johns Hopkins Amerika. Hyundai Group banyak berperan serta ketika Olimpiade 24 tahun 1998 di Korea. Komite Olimpiade memberi bintang kehormatan kepada Chung Ju-young. Pada tahun 2001, Chung Ju-young meninggal dunia. Chung meninggal pada usia ke-86 tahun. Semangat Chung masih tetap hidup. Karena semangatnya itulah Hyundai menjadi semakin besar. Hyundai terus berkembang hingga saat ini. Demikian cerita inspiratif dari seorang tokoh besar yang bernama Chung Ju-young yang merupakan pendiri dari perusahaan mobil yang terkenal saat ini yaitu Hyundai. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.